Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugi di Channel. Oke, selamat malam kepada sahabat-sahabat Mugi di Channel dimanapun kalian berada. Semoga sentiasa diberi kesehatan tentunya, jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Oke, seperti di janji saya sore tadi di community, di situ saya telah memposting bahwa untuk sahabat-sahabat yang ada pertanyaan ataupun ada unek-unek seputar dunia TKI, silahkan tulis di kolom komentar, dan apa itu untuk pengirimannya saya batasi dengan sampai 10 malam. Tapi tak apa, untuk malam ini saya akan jawab secara keseluruhan mulai dari nomor 1 sampai yang paling bawah. Oke, kita mulai di pertanyaan yang nomor 1. Ya kan, kita mulai di pertanyaan nomor 1. Di situ ditanyakan oleh Papa Jahat. Oke. Kapan diadain pulang berjamaah dari pemerintah Indonesia Raya? Pertanyaannya seperti itu, tapi dari pengalaman sebelum-sebelumnya untuk sahabat-sahabat TKI yang ilegal dan apabila ingin balik, itu pun harus menunggu persetujuan dari dua negara, negara Indonesia dan negara Malaysia. Seperti tahun kemarin untuk sahabat-sahabat TKI yang ilegal, itu kerajaan Malaysia mengadakan satu program, yaitu program Back for Good. Tapi untuk tahun ini tidak tahu lagi, ya kan, ada tidaknya karena itu keputusan di tangan JIM. Tapi pastinya tidak ada pulang secara berjamaah dan gratis, tidak ada tentunya. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang nomor 2. Di situ datangnya dari Zulay Al-Fazaz. Oke, pertanyaannya adalah, kapan penerbangan AirAsia yang ada, Bang? Untuk saat ini, pada saat ini kalau mau lihat di dalam sistem airasia.com, di situ untuk Indonesia, misal saya kasih contoh Kuala Lumpur Surabaya, itu adanya tinggal 21. Karena sebelum yang tanggal berapa? 18, 19, 20 itu sudah tidak ada. Mungkin saja dalam sistem tersebut atau dalam jatah penerbangan tersebut sudah full, jadi untuk yang terbang pada tanggal tersebut sudah ditutup, jadi tidak ada. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Di situ dikirim dari Zax. Oke, Bang, SPLP buat bulan 10 berapa kira-kira komponnya? Apa masih sama dengan yang dijelaskan sama Abang di video kemarin-kemarin itu? Selamat malam. Oke, untuk sahabat ini, apabila melihat video saya di 2019 itu tidak sama, karena pada 2019 itu ada program Back for Good, dan di situ perlu diketahui untuk kompon Back for Good tahun kemarin itu sebesar Rp700 sekali dengan spesial pas. Tapi pada saat ini atau nanti untuk yang mau bayar kompon itu harus mengikut kadar yang asal. Jadi yang sebelumnya saya sudah pernah posting untuk sahabat yang overstay berapa bulan itu kan mengikut dengan berapa lama overstay. Oke, kita lanjut di delay aja. Assalamualaikum Mas, tolong infonya cara bikin SIKM. Ini kalau nggak salah untuk orang yang luar dari Jakarta dan mau masuk ke Jakarta, ya kan. Tapi untuk TKI saya rasa ini tidak perlu, karena di situ untuk persyaratannya TKI adalah surat rapid test COVID itu kalau ada, kalau sudah pernah tes, surat jalan, tiket atau paspor yang masih hidup atau dokumennya masih hidup. Jadi saya rasa itu SIKM ini nggak perlu untuk TKI. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang selanjutnya. Di situ dikirim dari Yuni Pratiwi. Assalamualaikum Bang, mau tanya, kalau kita dalam keadaan cuti balik Indonesia tapi permit sudah mati untuk uruskan itu gimana Bang? Pasal pihak majikan hanya bagi tahu masalah tuh boleh urus dekat Indonesia. Terima kasih. Ini gimana ini pertanyaannya? Untuk saat ini, untuk sahabat-sahabat yang sudah cuti, ya kan, sudah cuti di Indonesia, dan pada saat ini untuk TKI tidak boleh masuk lagi, belum boleh masuk lagi. Tapi tidak, ini bukan berkata TKI tidak boleh terus masuk loh ya, karena pada saat ini kerajaan Malaysia belum memberikan garis panduan yang baru. Tunggu saja. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya yang datang dari Laramaya. Bila boleh terbang Indonesia? Bila boleh terbang Indonesia. Jadi untuk sahabat yang mau balik, kalau ada tiket, sudah ada tiket, itu bulan ini tanggal 20 ke atas itu sudah ada loh penerbangan, ya kan, untuk AirAsia. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya, dikirim dari Abu, ya kan. Bolehkah sambung permit sedangkan paspor lagi proses sambung di KBRI? Bolehkah sambung permit? Ya, jawabannya adalah tidak boleh, karena
Untuk sambung permit itu di situ majikan harus menyertakan paspor yang baru, ya kan. Jadi untuk paspor yang sebelumnya, dan biasanya orang kalau sambung paspor itu paspor yang bulan tahun ini tidak cukup 1 tahun, jadi disambung paspornya karena di situ memang tak boleh, ya kan. Jadi mesti mau tunggu sampai siap baru boleh sambung paspor. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan ember bos, apa benar kalau kena tangkap langsung dipulangkan gratis? Mohon infonya, ya kan. Tidak seperti itu, ya kan, karena yang akan dengan adanya berita yang dipulangkan itu kan yang khusus yang sudah kena operasi. Jadi tidak ada lah kata kok terus kita nyerah diri agar bisa pulang gratis, nggak seperti itu. Oke, kita lanjut di komen yang selanjutnya dari Patut Jonggolono. Ya kan, di situ pertanyaannya adalah kapan kira-kira calling visa dibuka lagi. Untuk calling visa ini sebetulnya sudah lama buka, sudah lama, ya kan, karena yang jadi permasalahan adalah jika kamu ada kuota dari KDN atau tidak, itu saja permasalahannya. Apabila ada, kamu sudah balik kampung, sudah di rumah sudah 3 bulan, boleh masuk, tidak ada masalah, asalkan majikan kamu ada kuota dari KDN. Jadi intinya di sini adalah calling visa itu sudah dibuka, bukan kok tidak dibuka, bukan. Yang penting majikan ada kuota KDN. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya dari Bayu Manunggal. Mau tanya, kalau buat SPLP apa harus ada tiket pesawat atau ferry dulu sedangkan kita belum bayar kompon? Takutnya kalau belum bayar kompon pas kita temu janji di gym dapat gilirannya agak lambat. Sebetulnya hal ini itu saya sudah jelaskan berkali-kali. Saya tidak pernah mengatakan bahwa orang sebelum membuat SPLP harus ada tiket ferry atau tiket pesawat, itu sebetulnya salah, ya kan. Karena itu yang selalu saya sarankan itu untuk kawan-kawan TKI yang akan proses SPLP, silakan proses SPLP dahulu. Kemudian apabila SPLP sudah siap baru beli persyaratan pembayaran kompon. Oke, semoga mengerti. Apabila tidak mengerti bisa buka di video-video saya yang sebelumnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada Adil TV. Ini Sontoloyo ini. Bos, bila ada gaji. Hahaha. Gaji tunggu dulu. Nanti bila sudah ada pasti digaji sama bosnya. Oke, kita lanjut. Muhammad Arif. Halo, selamat malam. Juga baru hadir. Oke, malam juga. Kita lanjut selanjutnya. Rahmat Dhani. Bang, tolong sarannya, saya visa sudah mati bulan 3 kemarin dan aku mau temu janji di immigration, tapi semua jadwal penuh. Jadi gimana lah bang, visaku mati, tunggu habis PKP baru balik, bisa enggak? Untuk yang visa mati dari Januari itu kan sudah saya jelaskan di awal, itu bisa balik tanpa syarat. Kan itu kategori visa kunjungan. Jadi di situ tidak perlu membutuhkan apa-apa spesial pas. Apabila sahabat sudah ada tiket penerbangan, datang saja ke airport, terus balik. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang selanjutnya dari MyOppo. Tahun ini ada pemutihan enggak? Untuk pemutihan ini, hak mutlak oleh kerajaan Malaysia. Jadi kita tidak boleh, tidak tahu, ya kan, kapan adanya pemutihan. Dan pemutihan ini tidak diadakan setiap tahun, ya kan. Tinggal tunggu kebajikan kerajaan Malaysia. Jadi kita tidak tahu. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya dari Noni Nenobais. TKI kapan diperbolehkan masuk ke Malaysia? Soal permit sudah mau tamat ini bos. Untuk saat ini, untuk sahabat-sahabat yang sebelumnya sudah cuti, memang belum ada garis panduan yang baru. Jadi untuk sahabat-sahabat yang sudah terlanjur cuti dan balik pada masa hari raya kemarin, sabar, tunggu saja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Bukhari. Saya mau beli tiket Malindo Kakak KL jika tanggal 10 Jun ini diundur 14 Jun baru ada, apa terbang yang mau mengikuti? Kalau pesawat seperti ini, kalau bisa hubungi terus ke penjual tiket tersebut karena di situ akan lebih tahu, ya kan, karena untuk penerbangan ini yang biasanya dikasih notifikasi adalah agen-agen mereka. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang selanjutnya dari Mbak Cipeng. Ini kalau udah dijawab ini. Oke, kita lanjut ke Samsung Gcom PKPB tamat 9. Permit saya mati tanggal 16 Jun. AirAsia adanya tanggal 21 ke atas. Apakah saya boleh balik mas? Untuk pemegang permit harus ada spesial pas, ya kan? Karena memang sudah peraturannya seperti itu. Untuk yang balik tanpa syarat adalah hanya untuk sahabat-sahabat yang sebelumnya melancong ke sini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya
Dari Abu, saya dapat giliran sambung paspor online 7 Juli, permit mati 4 Juli. Saya mau dipercepat KBRI telepon. Memang KBRI kalau telepon mungkin kadang tidak diangkat karena banyak sekali pertanyaan yang masuk, ya kan. Untuk sahabat yang ada permasalahan bisa kirim pertanyaan melalui email. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Mau balik tapi banyak persyaratan. Ya, ini dari Mas Ahmad. Oke, kalau balik saat ini adalah memang seperti itu karena prosedurnya pun banyak. Jadi untuk sahabat yang tidak perlu balik pada saat ini, alangkah baiknya untuk jadwal cutinya di cancel dahulu. Karena memang itu sudah peraturan atau garis panduan dari pemerintah Indonesia. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Vivian Herwina, Bang, mohon infonya kapan dibuka penerbangan Malaysia ke Indonesia AirAsia ke Bandung. Kamu coba bisa Google di airasia.com. Di situ nanti keluar semuanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Randayani Farm. Penerbangan ke Surabaya apa sudah ada? Kalau Surabaya, kalau saat ini tanggal 21 baru ada. Karena mungkin yang sebelum-sebelumnya sudah booking ataupun sebelum ini ada penerbangan dari tanggal 18, 19, 20 itu ada, tapi dalam satu hari hanya satu kali penerbangan. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Kapan ada penerbangan dari Penang ke Medan? Sudah 3 bulan di sini. Untuk Pining Medan tadi saya lihat ada tanggal 21. Ya kan, silakan dipastikan. Untuk itu silakan hubungi orang yang menguruskan kamu balik karena kan kamu habis kontrak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Dari Yanti Sayang. Kapan diperbolehkan pelancong masuk ke Malaysia? Untuk saat ini, apakah ada yang mau masuk dan dikuarantin selama 14 hari dan dalam satu hari di situ harus membayar 150 kali 14. Nah, di situ saja silakan tanyakan pada diri sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibeng Putra. Om, rencana bulan Juni ini mau pulang dan permit masih hidup, tapi kalau lewat KL apa saja persyaratan yang harus dibawa? Surat cuti bebas COVID dari klinik atau cukup surat cuti dari agen? Kalau untuk saat ini silahkan dilengkapi misal surat saran dari KBRI, kalau surat cuti pun bawa juga, ya kan. Untuk surat COVID boleh kalau sudah ada tes, tak ada masalah, tapi kalau belum tes lagi nanti di Indonesia akan dites balik. Oke, kita sambung di pertanyaan yang terakhir dari Probi MR. Bang, saya nak tanya, saya balik kampung cuti dan seharusnya masuk Malaysia pada 1 April disebabkan PKP saya tak bisa masuk, tapi saya tak ada surat memo sebab mau cuti saja dan permit saya sudah mati sekarang. Apakah saya kena blacklist? Oke, untuk hal ini, untuk sahabat Probi, karena sebelumnya sahabat pemegang PLKS dan balik sebelum adanya PKP, untuk apabila nanti sahabat ingin masuk ke Malaysia, nanti pasti ada garis panduan yang baru yang telah dikeluarkan oleh Migration. Tapi pada saat ini, Kerajaan Malaysia belum membuka pintunya untuk warga asing yang akan masuk. Jadi sabar saja, nanti apabila ada info terbaru saya akan sampaikan. Ya kan, jadi tetap semangat, tetap berdoa, semoga COVID ini cepat selesai. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.